Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di malam hari ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan di mana kita dapat duduk bersama anggota keluarga untuk mengikuti persekutuan ini. Melalui persekutuan ini, maka menjadi waktu bagi kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga dapat semakin mengakrabkan anggota keluarga kita. Mewakili persekutuan doa El Shaddai yang melayani di malam hari ini, kami mendoakan setiap kita tetap sehat dan selalu bersukacita. Tema persekutuan doa di malam hari ini adalah pilihan Tuhan, dengan bacaan yang diambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Melalui tema ini, kita bersama ingin belajar dan diingatkan agar dapat senantiasa terhadap pekerjaan dan pilihan Tuhan dalam hidup kita dan bukan memakai cara pandang diri kita sendiri. Sesaat lagi kita akan memasuki rangkaian persekutuan doa di malam hari ini. Mari kita bersama mengambil saat teduh pribadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita mengisi hidup keseharian kita dengan rasa syukur? Atau malah kita mudah mengeluh? Dalam hidup ini, setiap kita pasti mengalami masalah dan pergumulan. Namun ketika kita bersandar kepada Tuhan dan senantiasa bersyukur, maka kita akan menjalani hidup dengan tetap kuat. Kini marilah kita awalin persekutuan doa ini, kita bersama-sama menyanyikan Ku Bawa Korban Syukurku. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bersama Tuhan, maka kita tidak pernah sendirian. Namun seringkali kita tidak cukup peka terhadap dampingan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Salah satu cara agar kita peka terhadap pekerjaan Tuhan adalah dengan senantiasa berdoa. Untuk itu, kini saya mengajak kita untuk bersama berdoa. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersama datang untuk melakukan persekutuan doa di dalam keluarga kami masing-masing. Pimpinlah kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu ya Allah, agar persekutuan ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Hari ini kami belum dapat bertemu satu sama lain karena kondisi pandemik yang bersama dihadapin. Namun kami percaya apapun pergumulan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami untuk berjalan sendirian. Kiranya Tuhan melalui persekutuan ini kami senantiasa dapat dikuatkan oleh kasih-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sungguh mengasihi kami. Kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini saya mengajak kita untuk bersama menyanyikan Mazmur. Pada malam hari ini nyanyian Mazmur diambil dari Mazmur 23. Mari kita menyanyikan secara bersama-sama. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Ya baringkanku di padang rumput hijau, ya bimbing aku ke air tenang dan segarkan jiwaku. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Ya tuntun aku di jalan benar oleh karena nama-Nya. Walau berjalan di lembah terang, ku tak takut bahaya. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Kita bersyukur dapat diingatkan bahwa Tuhan adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Artinya setiap kita senantiasa dipelihara dan dituntun oleh Tuhan. Sesaat lagi kita akan memasukin di dalam firman Tuhan. Mari kita dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita agar Roh Kudus Tuhan melingkupin setiap kita. Sebelum memasukin firman Tuhan, mari kita menyanyikan persembahanku.
permohonanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Selamat malam Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya kita boleh kembali berjumpa di dalam persekutuan doa keluarga pada malam hari ini. Kiranya setiap kita boleh senantiasa sehat, tetap bersukacita dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kini kita akan masuk di dalam renungan di persekutuan doa pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ada banyak hal yang sudah kami lakukan selama beberapa hari di awal pekan ini. Kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan dan cinta kasih daripada Engkau ya Tuhan. Untuk kekuatan, pertolongan, pemeliharaan daripada Engkau bagi kami. Kini kami bersyukur juga. Pada malam hari ini kami boleh melakukan persekutuan di tengah-tengah keluarga kami. Maupun juga bagi setiap mereka yang secara pribadi mengikutinya. Biarlah lewat firman Tuhan yang bersama akan kami terima ini boleh semakin meneguhkan kehidupan dan keimanan kami. Di dalam tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan, kami masuk di dalam renungan pada malam hari ini, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada kesempatan malam hari ini ialah pilihan Tuhan. Nah, bagian bacaan Alkitabnya diambil dari kitab 1 Samuel, pasalnya yang ke-16, ayat 1 sampai dengan ayat 13. Sekali lagi dari 1 Samuel, pasal 16, ayat 1 sampai dengan ayat 13. Demikian bagian bacaan Alkitab kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan,
Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian bagian bacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap mereka yang boleh membaca, mendengarkan, dan rindu memelihara firman Allah di dalam seluruh kehidupannya. Saudara, sekali lagi tema kita pada kesempatan malam hari ini ialah pilihan Tuhan. Nah, kalau kita baca di dalam teks kita pada kesempatan hari ini, kita menjadi benar-benar bisa belajar karena dalam teks ini ditunjukkan bahwa apa yang di depan mata manusia tidak sama dengan apa yang di depan mata Tuhan katanya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Daud menjadi raja ini adalah pemilihan yang sangat unik sebetulnya. Dalam sistem monarki, biasanya raja itu diganti oleh putra mahkota, yang umumnya sering kita sebut sebagai pangeran. Karena dia adalah penerus tahta. Tetapi ada sebuah cara yang diajarkan oleh Allah untuk bangsa Israel. Bahwa bukan aturan umum yang berlaku. Tetapi Tuhan ingin memberikan aturan yang baru dengan memilih seturut dengan kehendak Tuhan. Seorang raja baru bukan anak langsung daripada Saul, yakni Daud, anak Isai. Nah, proses pemilihan Daud ini, saudara, yang ingin bersama kita pelajari ya, bahwa sosok Daud ini ternyata adalah sosok yang tidak diperhitungkan sebetulnya. Tidak diperhitungkan siapa? Tidak diperhitungkan oleh Samuel. Tidak dikira oleh Samuel bahwa dia adalah yang akan menjadi raja. Tidak juga diperhitungkan oleh saudara-saudaranya. Bahkan oleh ayahnya sendiri Isai. Dan ini kelihatan dalam bagian bacaan Alkitab kita kan. Ketika ingin diurapi oleh Samuel, maka yang ditunjukkan oleh Isai adalah anak-anak yang jumlahnya 7 ini, tetapi anak-anak yang dianggap secara fisik di hadapan mata ini anak-anak yang kelihatan kuat, yang berperawakannya
besar. Bukan sosok Daud. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dipilih oleh Tuhan, itu memang tidak bisa kita duga, tidak bisa kita reka-reka dalam cara pandang diri kita sendiri. Dan karena itu kita hari ini ingin belajar bersama bagaimana kita ingin bisa melihat cara pekerjaan Tuhan itu dalam bagian bacaan Alkitab kita. Nah, saudara, dalam bagian bacaan Alkitab kita ketika Samuel ini berjumpa dengan anak-anak daripada Isai, dimulai dari Eliab, lalu kemudian Abinadab dan juga Syama. Siapakah mereka ini? Mereka ini adalah tentara-tentara Israel. Ya, mereka ini adalah tentara-tentara Israel, anak-anak Isai ini tentara-tentara Israel yang tangguh, yang kuat, yang badannya besar-besar, kekar-kekar, saudara-saudara. Jadi nggak kecil, nggak ringkih, mereka wah mungkin fitness terus begitu ya, badannya berotot semua, besar sekali. Dan Samuel sendiri terperangah ketika dia melihat sosok yang ditunjukkan, yang lewat di depan matanya. Ketika Eliab misalkan lewat dalam ayatnya yang ke-6, dia mengatakan sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Kenapa? Sosoknya ini sangat meyakinkan. Perawakannya ini baik. Parasnya juga baik. Tetapi Tuhan berkata jangan pandang dari paras dan perawakannya. Hal ini juga berlaku untuk Abinadab. Hal ini juga berlaku ketika Syama lewat. Dan hal ini juga berlaku untuk ketujuh anak-anak lain yang lewat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Samuel sebetulnya juga menjadi belajarkan dia bahwa cara pikir dirinya sebagai manusia ternyata bisa memberikan penilaian yang salah terhadap sesuatu. Saudara, kadang di mata kita melihat bahwa wah kayaknya ini baik nih, kayaknya ini bagus nih, kayaknya ini indah nih, kayaknya ini tepat deh kalau saya ambil. Kayaknya keputusan saya nggak salah deh kalau mengambil keputusan melakukan hal itu. Sayangnya seringkali kita kemudian nggak peka terhadap apa yang Tuhan sampaikan buat kita. Kita mengambil keputusan itu seringkali mengambil keputusan secara sepihak. Sepihak kenapa? Kita mengambil keputusan itu dengan cara pikir kita sendiri. Saudara, bisa nggak kita kemudian belajar di dalam kehidupan keluarga kita ya saudara ya, kita mengambil keputusan ini di dalam doa secara bersama-sama dalam kehidupan kita. Secara pribadi boleh nggak? Boleh saudara, boleh sekali itu. Tetapi yang penting adalah kita belajar untuk mengambil keputusan itu dengan bertanya kepada Tuhan. Ada orang juga bertanya, lalu bagaimana cara Tuhan menyampaikan? Saudara, cara Tuhan menyampaikan itu banyak sekali sebetulnya. Ada banyak sekali cara Tuhan untuk menyampaikan pesannya untuk kita. Misalkan lewat firman Tuhan pada hari ini, atau pada kesempatan yang lain. Bisa juga lewat orang lain yang kemudian menyatakan bagi kita. Atau bisa secara pribadi Tuhan ngomong loh, Ibu Bapak Saudara, kepada kita. Ya tentu bukan lewat dialog seperti yang kita baca ini ya, tetapi ada cara-cara Tuhan. Dan nggak bisa didefinisikan satu-satu karena cara Tuhan itu sangat banyak sekali untuk bisa menyapa kita. Nah, sayangnya seringkali kemudian kita tidak cukup peka untuk melihat apa yang Tuhan katakan sebetulnya untuk kita. Dan kita perlu yakin bahwa setiap yang Tuhan rancangkan untuk kita itu adalah sesuatu yang baik. Dalam bagian bacaan Alkitab kita, Samuel kemudian berkata kepada Isai, apakah ini semua sudah engkau perlihatkan anak-anakmu ini? Apakah ini semuanya adalah anak-anakmu? Maka dia menjawab, masih ada yang bungsu. Yang bungsu ini tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Ini kan ironi sebetulnya kalau kita baca dalam bagian bacaan Alkitab kita kan saudara. Kenapa? Isai sendiri gak yakin kepada Daud. Jadi Daud ini adalah anak yang tidak dilihat punya potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Anak yang kemudian dilihat tidak mungkinlah dia ini akan menjadi seorang raja. Dan ini dilihat oleh orang yang dekat sama dia. Orang tuanya saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita kemudian sebagai orang tua juga memberlakukan hal yang sama? Misalkan saja kita membeda-bedakan ya. Ini anak yang pintar, ini anak yang kurang pintar, ini anak yang cerdas, ini anak yang kurang cerdas, ini anak yang berprestasi, ini anak yang kurang berprestasi. Dan tanpa sadar kemudian kita melakukan dikotomi, pengelompokan masing-masing dan tanpa sadar secara sosial kemudian kita memisahkan.
Saudara, Daud ketika mengembalakan kambing domba, pekerjaan mengembalakan kambing domba ini pekerjaan yang tidak mudah, pekerjaan yang penuh dengan tantangan, menghadapi hewan buas sehingga dia bisa disebut sebagai seorang gembala. Gembala itu adalah penyebutan yang sebetulnya melalui sebuah proses. Tidak bisa orang satu kali bawa kambing domba lalu, oh ini gembala, enggak. Tetapi orang yang disebut sebagai sebuah gembala ini adalah orang yang melewati berbagai proses dulu. Dia bisa membawa kambing domba ini untuk makan, minum, dia bisa menjaga ketika malam hari, dan dia bisa menghantarkan kambing domba ini ketika mau makan dan minum di padang yang luas, di mana resikonya saat itu sangat tinggi sekali, saudara. Akan berhadapan dengan hewan-hewan buas, dan gembala bisa siap mati untuk bertempur menghadapi hewan buas demi melindungi. Kalau dia sudah melewati proses-proses itu, maka dia bisa disebut sebagai seorang gembala, saudara. Dan ini adalah sosok Daud. Dan ketika Daud muncul, bacaan kita mengatakan bahwa ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Imut-imut mungkin ya saudara ya Daud saat itu. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Dan Samuel langsung melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan saya membayangkan saudara, mungkin Samuel juga berpikir, wah salah saya berpikir. Pikiran saya salah. Nah saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita senantiasa belajar memiliki kepekaan di dalam kehidupan kita. Mari saudara dan saya, kita senantiasa mau mendengar apa yang Tuhan katakan buat hidup kita. Mari kita manfaatkan waktu ketika bersekutu ini. Ketika berdoa, apa yang Tuhan mau katakan? Mari kita juga belajar mengambil sebuah keputusan, mengambil hal-hal yang penting buat hidup kita, berbagai hal dalam kehidupan kita dengan senantiasa menyerahkan, bertanya, dan mengandalkan Tuhan. Kiranya setiap kita, keluarga kita, boleh melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara, pada malam hari ini firman Tuhan telah menyapa kita dengan menyatakan bahwa Tuhan memiliki cara dalam bekerja. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa rindu mendengarkan sapaan dari Tuhan. Mari kita juga senantiasa membangun persekutuan agar kita terus bertumbuh. Pakailah waktu kehidupan ini dengan sungguh-sungguh berkenan bagi Tuhan. Sebelum masuk di dalam doa keluarga di rumah kita masing-masing dan menutup persekutuan ini, saya mengajak kita untuk menyanyikan Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jerih-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia